Kekhawatiran akan pandemi COVID-19 yang menjadi momok menakutkan bagi para cat lovers selama beberapa bulan terakhir diurai secara lugas lewat diskusi dan sharing bersama di Warkop Juang Maros, Minggu 1 Agustus 2020. Diskusi dan sharing ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan street feeding and on-site medication atau pengobatan di tempat dan pemberian vaksin secara gratis. Dalam kegiatan yang bertema, Jangan Panik Saat Pandemi tersebut, dihadiri para veteriner dari UPTD Puskeswan Maros dengan 3 pembicara utama, yakni Dr. Wahyuni AP Vet MKes selaku pembina komunitas hewan Kabupaten Maros dan Dr. Ujistiani Abidin selaku Kepala UPTD Puskeswan Maros serta Dr. Sulfikar Basrul MSc yang juga merupakan fasilitator kesejahteraan hewan. Tempat perhelatan kegiatan itu pun nampak sesak lantaran padatnya peserta yang dihadiri pula oleh Gabungan Komunitas Pecinta Kucing Seluruh Indonesia KPKSI yang diawaki oleh Onkel Nino Mone serta Coki Lovers Celebes atau CLC yang dipimpin oleh Paman John mewakili chapter Makassar dan Maros. Ketua Komunitas Pecinta Kucing Seluruh Indonesia, Nino Mone, berkesempatan menyampaikan beragam permasalahan pecinta kucing dari sisi medis yang dianggap masih kurang terakomodir akibat minimnya sosialisasi selama ini, termasuk upaya edukasi kepada masyarakat yang masih sedang digalakkan oleh anggota komunitas pecinta kucing. Sementara kami dari KPKSI terutama yang mempunyai kemampuan untuk mengedukasi orang. Jadi Hadirnya para dokter hewan dari Puskeswan Maros ini dimanfaatkan secara antusias oleh cat lovers untuk berkonsultasi mengenai beragam permasalahan mereka. Dengan didampingi Paman John dari CLC, Nino Mone mengungkapkan bahwa tema yang mereka kemukakan, yaitu Jangan Panik Saat Pandemi, tujuannya agar para pecinta kucing tidak mudah paranoid akan keadaan. Kegiatan ini pun tentunya agar sesama pecinta kucing bisa lebih dekat, terutama antara KPKSI dan CLC. Tujuannya supaya seperti yang diarahkan tadi dibicarakan sama Dr. Yudi supaya teman-teman pecinta kucing, terutama kita yang ada di komunitas tidak parno dengan keadaan COVID-19 sampai kita abaikan satu makhluk, yaitu kucing. Jadi tujuannya itu sebenarnya supaya tetap manusianya tetap terjaga dengan COVID, tapi ada yang perhatikan juga terhadap kucing karena itu juga makhluk satu nyawa. Berikutnya bahwa tujuan kita ini lebih dekat dengan teman-teman pecinta kucing, terutama CLC. Terus kesempatan ini juga saya baru bisa kenal Dr. Yus sama Dr. Wikis, Dr. Fikar, semua dokter yang terlibat sih, semua teman-teman yang tadi. Itu tujuannya sebenarnya. Salah seorang veteriner dari UPTD Puskeswan Maros, Dr. Sulfikar Basri MSc, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebaiknya dijadikan sarana edukasi agar kesehatan hewan dapat tetap terjaga. Pemerhati hewan ya, kegiatan ini sebaiknya kita rutinkan dan jadikan sebagai sarana edukasi. Karena tanpa ada edukasi yang baik, kita tidak bisa untuk melihara kucing yang baik. Jadi dengan adanya edukasi seperti ini, kita harapkan kita akan menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan baik kucing. Menanggapi tema yang dibahas dalam diskusi tersebut, Dr. Wahyuni menjelaskan bahwa COVID-19 dapat menyerang hewan termasuk kucing meskipun tidak berpotensi menularkan kepada manusia. Dengan demikian, ia menyarankan agar kesehatan dan kesejahteraan kucing tetap dapat diperdulikan. COVID-19 ini tidak hanya menyerang pada manusia, juga bisa menyerang pada hewan kesayangan, terutama kucing. Tetapi kucing di sini jangan disalahkan sebagai dia penyebabnya, tapi dia penderita karena tertular dari orang yang terkena COVID-19. Sehingga
yang kita lakukan bukan menghakimi daripada kucing yang terkena COVID, tapi itu manusianya yang harus care bahwa kalau dia terkena COVID, tolong dia jangan terlalu dekat dengan hewan kesayangannya. Dan juga ini pemahaman kepada semua masyarakat bahwa kalau sama COVID-19 itu bisa menyerang pada hewan, sehingga kita juga harus memperhatikan tanpa kesejahteraan dan kesehatannya. Jadi harus juga dipedulikan. Dan juga COVID-19 pada hewan ini selain tidak menular ke manusia, sebenarnya untuk hewan ini kategori rendah, tidak menyebabkan kematian dan dapat sembuh secara sendirinya. Dr. Wahyuni juga mengungkapkan pihaknya sangat terbuka pada tiap anggota komunitas yang ingin berkonsultasi tentang penanganan darurat bagi kucing jalanan. Mengingat selama ini pengetahuan rescue kucing jalanan masih belum merata kepada seluruh pemerhati kucing untuk diterapkan secara nyata. Kita nanti di komunitas mungkin ada acara tertentu bagaimana kita penanganan P3K padahal bisa saja ya, itu bisa juga kita sebagai dokter kita juga bisa. Jadi kalau itu penanganan pertama artinya misalnya darurat sebelum kita lanjut ke dokter hewan ya, sebelum kita ke klinik misalnya, atau mungkin jauh dari dokteran mungkin kita bisa memberikan sedikit tentang penanganan apa yang harus dilakukan, dan itu sudah cukup. Dari grup-grup di komunitas juga sudah sering bertanya-tanya pada dokter. Makanya komunitas dan juga kalau bisa dia punya kontak dokter yang bisa jadikan sharing untuk apa yang mesti dilakukan pertama, misalnya menemukan kucing yang dirasa keracunan, apa yang sebelum dia pergi ke dokter dan selanjutnya. Misalnya kecelakaan pada kucing jalan, ini ada kecelakaan ini, apa yang mesti dilakukan dulu sebelum pergi ke dokter. Dan kita sebagai dokter hewan sebenarnya rata-rata welcome konsultasi ya, tapi sebenarnya tetap kita butuh juga penanganan, jadi memang harus datang juga ke dokter hewan supaya kita cek. Kalau di manusia kan juga ada kan rescue, misalnya pertolongan ya, mungkin ada badan-badan yang pertolongan yang notabene bukan dokter, itu kan juga bisa dilatih dan kami juga bisa. Dan dengan komunitas ini kita bisa menjalin kerjasama antara komunitas kita kucing dengan tentang bagaimana penanganan pada hewan sakit, atau juga bukan hanya penanganan tapi bagaimana pemeliharaan yang baik, bagaimana kepedulian kepada kucing-kucing liar, itu semuanya kita jalin kerjasama. Terima kasih banyak. Sudah banyak menolong dalam acara ini. Terima kasih, hewan sehat kita sehat. Alhamdulillah. Mendalam. Singkat tapi dalam. Usai pemberian vaksin gratis dan konsultasi, kedua komunitas yakni KPKSI dan CLC melakukan street feeding sekaligus rescue kucing jalanan di sekitar Grand Mall Maros dan pasar tradisional Batanghase.